Qul a'udzu birabbil wa ma khalaqahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan nama saya Aan Karyana dengan NIM 2503100110. Saya guru pendidikan agama Islam pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Ulum Garis 94, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan D1 pada Universitas IAIN Ambon tahun 2020. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya. Materi ini merupakan materi kelas 7 semester genap tahun 2025, dan pada pelajaran ini saya menggunakan model program based learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah baik. Ya. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan ya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu ya. Bisa semakin tinggi berucap. Sebelum belajar berdoa. Selanjutnya, kita tuh sebagai orang Indonesia, kita harus nasionalisme ya. Nasionalisme. Kita sebelum menggantikan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri ya. Berdiri ya. Berdiri. Kalian tunggu kembali ya. Ada yang sudah hadir ya. Kelas 7 7A. Ardiansa hadir. Arpam Artea siap. Bira
Eka, Fahmi, ada. Fawad, Fawad, mana? Izin apa? Apa ya? Irsal, Nugraha, Raihan, Risma, Santi, Septiani, mana Septi? Mana Septi? Samsul, Linia. Nah, berarti satu yang sudah ada. Baik, selanjutnya kita sebelum ke materi selanjutnya, sebelum ini yang di belakang kita belajar tentang apa? Malaikat, Sifat-sifat sebelum itu ada malaikat ya, malaikat dan makhluk lain selain malaikat ya. Di sini ada pengertiannya. Coba, apa itu yang disebut dengan malaikat? Itu adalah pengertian malaikat ya. Malaikat itu adalah makhluk gaib Allah yang diciptakan dari itu yang disebut dengan malaikat. Itu pelajaran yang minggu depan ya. Terus juga ada yang disebut dengan pengertian jin. Coba siapa yang tahu apa yang disebut dengan jin? Gerak. Jin adalah makhluk dari ciptaan Allah SWT yang diciptakan dari Tuhan. Ya, itu adalah pengertian dari jin. Apakah itu disebut dengan makhluk gaib? Disebut. Kenapa bisa disebut makhluk gaib? Jadi makhluk gaib itu tidak terlihat. Di mana kalau cek bahasa Sunda nama di mana duduknya tidak tahu ya. Itu disebut dengan pengertian jin. Setelah itu yang disebut dengan iblis dan setan. Kalian hati-hati ya dengan iblis dan setan. Kenapa? Sering menggoda. Kalau malam, kalau subuh tidur, kalau subuh tarik selimut lagi. Itu adalah kebiasaan jin. Apa itu? Iblis dan setan ya. Kenapa jin dan iblis itu menggoda manusia? Kenapa coba? Karena ini mempunyai ya, itu sifat jin, sifat iblis dan setan ya. Tuh, itu pelajaran yang ke belakang ya. Kita membahas tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sifat-sifat malaikat dan tugasnya. Ini tujuannya ya. Jadi tujuannya menumbuh, kembangkan akidah melalui pemberian. Apa menumbuhkan? Menumbuh itu kembangkan, ditumbuhkan, dikembangkan dengan apa? Dengan akidah. Ya. Melalui pemberian, pemupukan apa pemupukan? Kalau tanaman, kalau dipupuk bakal gimana? Tumbuh ya. Itu juga dengan kita ya, dengan akidah kita. Kalau dipupuk terus dikembangkan, insya Allah akan berkembang ya. Lanjut, ada pemupukan dan pengembangan pengetahuan. Kalian akan berkembang dengan pengetahuan kalian ya. Terus apa lagi? Penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengamalan peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu ya. Itu tujuan kalian belajar tentang akidah yang berjudul sifat-sifat malaikat dan tugasnya. Lanjut. Di sini ada
kedua ya. Yang kedua itu tujuannya mewujudkan manusia berakhlak mulia dan mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari hal tercela. Itu tujuannya ya. Tujuan kalian mempelajari itu itu mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak maksudnya berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Menghindari hal tercela apa? Akhlak tercela itu akhlak yang buruk, jelek. Nah, kalau belajar itu akan terhindar dari akhlak tercela ya, dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu akhlak tercela? Tidak taat, tidak sholat, itu akhlak tercela ya. Apalagi baik dalam kehidupan individu sendiri-sendirinya, baik dalam kehidupan individu maupun sebagai sosial ya, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai Islam, syariat ya, surga dan neraka. Itu tujuannya ya, tujuan tentang kalian belajar itu. Lanjut. Coba baca. bukan sifat-sifat malaikat. Lanjut. Diciptakannya dari diciptakan dari nur. Makanya dia bersatu. Yang kedua adalah selalu taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, malaikat itu selalu taat. Tidak membangkang, apalagi tidak menolak, ya, selalu taat. Itu sifat malaikat. Yang ketiga adalah tidak punya keinginan atau hawa nafsu. Jadi sifat malaikat itu memang jauh dari sifat manusia. Manusia mah punya kayak itu, mau ini, ya. Tapi malaikat tidak ada, ya. Itu. Terus dapat berubah bentuk atas izin Allah. Malaikat itu dapat berubah bentuk. Bisa bentuk kecil, bisa besar. Ya, itu sifat malaikat ya. Lanjut. Senantiasa bertasbih kepada Allah, tidak pernah merasa lelah dan bosan beribadah. Itu sifat malaikat. Jadi senantiasa bertasbih kepada Allah ya, dan tidak pernah merasa lelah dan bosan beribadah. Beda kayak manusia ya. Manusia mah kadang-kadang punya perasaan bosan tidak kalau beribadah. Kadang-kadang punya perasaan gitu ya, tapi malaikat tidak pernah begitu. Ya. Itu. Terus selanjutnya ada senantiasa bersujud kepada Allah. Senantiasa bersujud kepada Allah, selalu sujud kepada Allah. Yang terakhir adalah tidak sombong ya. Malaikat tidak sombong ya. Tidak sombong, tidak kan punya kekuatan itu tidak dipakai sombong. Itu adalah sifat-sifat malaikat. Lanjut. Setelah itu, nah, di sini ada tugasnya, ya. Karena tugasnya, kawan-kawan bisa lihat ya. Jadi ini ada. Nih.
ya. Itu adalah apa? 10 malaikat beserta tugasnya. Jadi kalian jadi itu ya, itu tugas malaikat ya. Satu persatunya yang mesti diketahui malaikat itu ada 10 ya, tapi banyak. Tapi yang wajib diketahui ada 10. Satu adalah malaikat Jibril. Untuk apa? Menyampaikan wahyu ya. Yang kedua adalah Mikail mengatur rezeki umat manusia. Jadi yang mengatur rezeki kepada manusia adalah malaikat Mikail ya. Ngantuk tidak? Ngantuk. Di sini ada siapa yang di sini merasa sudah lama tidak tertawa? Mau tertawa? Tertawa saja. Tertawa. Tertawa saja. Sudah lama. Siapa yang di sini merasa sudah lama tidak tertawa? Tertawa saja. Oh, sak gede-gede nak. Sekarang yang ketiga adalah malaikat Israfil. Itu ditugaskan untuk apa? Untuk meniup trompet sangkakala ya. Yang keempat malaikat Israfil mencabut nyawa. Itu tugasnya malaikat ya. Satu. Yang kelima adalah malaikat munkar. Tugaskan. Jadi malaikat munkar itu tugasnya bertanya kepada manusia yang sudah meninggal atau mati ya. Dalam nanti kalau sudah kalian meninggal sudah di alam kubur, ini tugas saya yang menanyakan tentang yang di alam kubur itu ya. Terus yang keenam adalah malaikat nakir ya. Menanyakan manusia dalam kubur telah berbuat baik semasa hidupnya. Itu malaikat nakir. Nanti ada yang bertanya, kalian di alam dunia sudah berbuat baik apa? Soal itu kan? Langsung yang ketiga adalah malaikat Rokib ya. Mencatat segala amal baik. Di alam dunia kalau kita melakukan amal baik itu yang langsung dicatat tuh malaikat Rokib. Baik buruk kalian akan catat itu melakukan amalnya. Terus yang ke-8 malaikat Atid mencatat segala amal keburukannya manusia. Keburukan manusia amalnya dicatat. Yang ke-9 adalah malaikat Malik. Itu tugasnya untuk menjaga itu. Itu adalah kalian harus hafal. Nanti ada diskusi. Diskusinya tentang ini. Per kelompok ada satu soal ya. Dan catat ya. Lanjut. Setelah itu kalian pasti memahami ya tadi dari sifat-sifat malaikat dan tugasnya. Nah, sekarang ini ada soal untuk kalian harus diskusi ya, harus kerjakan tulis di sini. Ini enggak ada soalnya ya. Tadi kan kalian sudah belajar tentang sifat-sifat malaikat dan tugas sekarang. Nah, kalian sekarang kita akan berdiskusi ya. Kalian akan menjawab soal-soal ini. Berdiskusi satu kelompok, satu ini ya.
Ada yang bertiga, ya. Oh, tulis lagi, tulis oleh salah seorang penulis yang tulis. Ayo, kalian bisa tidak diskusi ya? Ini sama dulu. Sudah belum? Kalau sudah, kita presentasikan ya setiap grup, satu kelompok dua, kelompok tiga dan kelompok empat. Coba sekarang kelompok satu ya. Baik, sekarang akan kelompok satu akan menyampaikan hasil diskusinya. Coba. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Memahami sifat dan tugas malaikat penting karena satu, membantu kita lebih memahami ajaran Islam, memotivasi kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi keburukan. 3, menumbuhkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu penyampaian dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Sekarang baik, kita akan dengarkan ya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusinya. Yuk. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Mengapa kita wajib beriman kepada malaikat? Beriman kepada malaikat karena malaikat adalah saksi atas segala perbuatan kita. Malaikat dapat menjadi teladan bagi kita dalam hal senantiasa mentaati Tuhan. Beriman kepada malaikat menunjukkan keyakinan kita pada hari akhir. Ya, itu adalah penyampaian dari kelompok 2 ya, hasil diskusinya. Ya, teman-teman dulu. Ya, terima kasih.
Jangan di Baik. situ. Sekarang kita akan mendengarkan penyampaian dari kelompok 3. Saya kelompok 3 akan menyampaikan misi satu malaikat yang wajib diimani adalah Jibril, menyampaikan wahyu, memberikan rezeki, Israfil meniupkan kalah, Israfil mencabut nyawa, Raqib tinggal baik, Munkar melahirkan kubur, Akhir melahirkan kubur, Malik menjaga pintu neraka, dan Ridwan menjaga pintu surga. Ya, baik. Itu adalah penyampaian dari hasil diskusi dari kelompok 3 ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Damian. Jangan lupa namanya. Ya. Jangan lupa namanya. Kalian tadi sudah melihat yang dipaparkan depan ya. Apakah sebagai tanda tanda bisa sering malaikat paling memiliki tugas yang berkaitan dengan malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu di situ menjaga. Sudah kita kumpulkan ya. Kita lihat bagaimana kemampuan kalian setelah tadi tentang dari materi yang tadi. Refleksi ini adalah malaikat adalah teladan bagi kita semua ya. Jadi malaikat itu teladan bagi kita. Lanjut, sifat taat dan patuh mereka mengingatkan kita untuk selalu apa? Menjalankan perintah Allah. Lanjut, dan menjauhi larangannya. Itu refleksi tentang sifat-sifat malaikat dan tugasnya. Jadi kita tuh adalah sifat dan patuh mereka mengingatkan kita untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat Islam, kita harus patuh dan tunduk apa yang diperintahkan oleh Allah. Terus tugas mereka adalah menyampaikan wahyu dan mencap amal perbuatan, mengingatkan
kita untuk selalu berusaha berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk, gitu ya. Dengan meneladani sifat-sifat mereka dan memahami tugas mereka, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah ya, dan menjadi hamba yang lebih baik. Baik, itulah ada refleksi ya tentang malaikat dan sifat malaikat. Refleksi itu apa? Harus meneladani itu. Lanjut. Nah, di sini ya. Di sini ada kuis. Ya, coba jawab. Kuis nih. Beres ya? Satu. Oh, coba. Malaikat tercipta dari Cahaya. Tulis jawabannya. Satu. Non B. Ini. Nanti kita samakan. Itu nomor satu adalah apa jawabannya? B. Lanjut. Ini ya. Kedua, mana kali kalau ini yang bukan merupakan sifat malaikat? Baca. Hah? Apa B? So, tulis. Berarti mana? Hah? Mana tadi bahwa ini yang bukan merupakan sifat malaikat? Selalukan pada Allah, memiliki nafsu dan keinginan, mampu berubah wujud dan binawat, tidak makan dan minum, tidak makan dan minum. Lanjut. Nomor 3. Malaikat diberikan sebagai malaikat yang bertugas. Hah? Jawabannya nanti kita makan. Ini kuis ya. Lanjut. Jumlah malaikat yang kita ketahui namanya adalah 10. Hah? Kematian. Terakhir, sifat malaikat yang selalu bertasbih dan menyucikan Allah menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk yang lemah dan mudah. kita samakan. Kita samakan ya. Ini jawabannya. Nomor 1. B. Nah, itu B. Berarti malaikat itu diciptakan dari cahaya. Yang kedua B. Yang ketiga B. Menyampaikan. Yang keempat B. Apa? A. Sangat banyak ya. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Banyak. Atau yang wajib diketahui kita makan. Banyak tadi apa sih? Oh ini sama. Itu ya. Sangat banyak. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Yang terakhir adalah B. Dan mulia. Tuh. Sudah tulis ya. Setelah itu setelah belajar ya, tentang sifat-sifat malaikat dan tugasnya, sudah mengerjakan tugas dan sekarang kita simpulkan. Jadi kesimpulannya adalah malaikat adalah makhluk yang sangat istimewa dan mulia. Jadi kesimpulannya adalah malaikat adalah makhluk yang sangat istimewa dan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia dan dari awal sampai akhir kita sudah beres membahas tentang sifat-sifat malaikat dan apa? Sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya malaikat. Kalian harus
yang ditaati oleh malaikat adalah salah satunya adalah harus taat kepada Allah. Itu ya. Lanjut. Yang terakhir tadi sebelum belajar kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tadi ya. Dan sekarang kita sudah beres, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.